pesantren Tebu Irang mencetak santri sejati, berilmu, berbudi pekerti, rela berkorban untuk Ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita melanjutkan pengajian kita Al-Adab Al-Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari dengan membaca suratul Fatihah terlebih dahulu. Ila hadrati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Thumma ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Aziz, Syekh Badawi Syekh wa ila hadrati Imam Al-Bukhari wa jami' masyayikhina wa asatidina wa asatidina wa nakhussu khususan ila hadrati Syekh Haji Muhammad Hashim Asy'ari wa jami'i abaihi wa ummahatihi suli furu'ihi wa habasihi wa masyayikhihi wa masyayikhihi wa talamidhihi wa talamidhihi yaumil qiyamah. Nafa'ana Allah bi ulumihim wa li jami' abaina wa ummahatina syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa amattana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi fit daraini, amin ya rabbal alamin. Haddatsana Yasaratu. Masih berbicara tentang kewajiban kita selaku anak kepada kedua orang tua kita setelah orang tua kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 2 hari yang lalu kita berbicara tentang kewajiban itu dalam sebuah hadis Rasulullah dihitung oleh hadratur Rasul ada 4. Ad-du'a'u lahuma wal istighfaru lahuma, mendoakan, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa infadhu ahdihima, meneruskan perjuangannya, meneruskan kemuliaan yang sudah lekat kepadanya, melaksanakan janji-janji orang tua, wa ikramu shadiqihima, dan memuliakan kawan-kawan, teman-teman orang tua kita, dan yang keempat adalah wasilatur rahimi allati la rahima laka illa min kibalihima, yaitu melanjutkan hubungan persaudaraan yang mana kita peroleh dari kedua orang tua kita, baik dari ayah maupun ibu, baik dari pernikahan ayah dan ibu kita atau masing-masing, pernasaban dari ayah, pernasaban dari ibu. Kemudian kemarin kita bicara tentang amalan-amalan apa yang kiranya pahalanya itu terus mengalir sekalipun pelakunya, amilnya sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah kita selaku anak ini bisa menjadi aset kebahagiaan orang tua kita, baik ketika mereka masih hidup maupun ketika mereka sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya adalah kita ini harus menjadi waladin soleh. Dan kemarin kita bicara bahwasanya standarisasi soleh itu adalah mengatakan cukup mukmin saja, cukup menjadi anak yang berpegang teguh kepada iman dan Islam yang sudah ada pada diri kita ini, maka orang tua pun akan merasakan semua amal yang kita lakukan. Karena apa? Karena mereka bisa jadi menjadi perantara kita dengan cara langsung mubasyarah, atau mereka menjadi tasabbuban, menjadi sebab bagi kita untuk mengenal agama ini.
menjadi sebab kita melakukan amalan-amalan yang sudah kita lakukan ini, maka mereka mendapatkan persentase dari apa yang kita lakukan. Oleh karena itu, mari kita berusaha untuk menjadi anak yang soleh, ay mukmin. Pendapat kedua yang kemarin, tidak cukup kiranya iman bisa memberikan manfaat kepada orang tua. Harus ada yad'ulah, harus ada mendoakan. Oleh karena itu maka kita al-khuruj minal khilaf. Yo iman, yo ndongakno. Nanti lek sampean iman dan ndongakno, maka bagi ulama yang tidak harus berdoa cukup iman, adewe wis memberi manfaat nang orang tua. Kalaupun nanti yang benar adalah iman dan plus berdoa, kita sudah melakukan itu. Ini namanya al-khuruj minal khilaf. Sudah ya. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Yasaratu Ibnu Safwan. Qala dawuh sapa Yasarah Ibnu Safwan, dawuh haddatsana Muhammadun ibnu Muslimin, ing dawuh haddatsana Muhammadun ibnu Muslimin. An Amrin saking Amr, an Ikrimata saking Ikrimah, an Ibni Abbasin saking Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Diceritakan oleh Sayyidina Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna rajulan temen setuhune wong lanang iku qala dawuh sapa rajul. Dawuh ya Rasulullah, wahai Kanjeng Rasul, inna ummi temen setuhune ibu saya iku tufiat, sampun kapundhut, sampun seda sapa ummi. Walam tusilan boten paring wasiat sapa ummi. Jadi ada seorang laki-laki sowan ten Kanjeng Nabi, kemudian berkata, inna ummi tufiyat hadratur Rasul, ibu saya sudah meninggal. Walam tusi, dan ibu saya tidak berwasiat apa-apa, kata laki itu. Afayan fa'u onoto bisa paring manfaat ha ing ummi opo an atas sodako nyento bersodako sopo ingsun anha kangge ummi. Wahai Kanjeng Nabi, ibu kula sampun kapundhut. Ibu mboten pesen napa-napa. Andaikan kula niki sedekah terus ganjarane kula paringaken ibu ngono. Kula niki sedekah niat nyodakoi ibu ngono. Kula niki sedekah niat sebagai sedekahnya ibu. Lho niki lho, ibu kula niku ngraosaken manfaat atau tidak. Ibu saya ini mendapat efek positif, mendapatkan pahala sedekah yang saya lakukan atau tidak. Oh, ini anak hebat. Jadi orang tuanya ndak berwasiat, iki masih digolekno cara gitu ya. Bagaimana caranya orang tuanya tetap dapat pahala sekalipun orang tuanya ndak pesen apa-apa. Apa yang harus saya lakukan supaya orang tua saya itu dapat pahala terus ini ya. Ini luar biasa. Pada hari-hari ini kadang kita sulit nemoni anak sing kayak begini. Kadang anak itu sudah dapat pesen, dapat mandat dari wong tuane kongkon ngene iku dilakukan. Ya apa carane gak dilakoni tapi tetap ndak dianggap berdosa ngono ya. Digolekno cara ngono. Le iki kok sebagian hartaku ngono. Kamu berikan ke madrasah. Ya apa carane gak metu. Atau oleh metu ya apa carane sesedikit mungkin sehingga bagian warisannya awake dhewe tidak berkurang. Wah ini. Jadi kita ini jauh dari akhlak para sahabat dulu ya. Ini potretnya. Jadi wong tuane gak pesen, orang tuanya ndak pesen apa-apa terus meninggal gitu aja. Oh iki cek golek celah afayan fauha an atasaddaqo anha. Apakah kiranya manfaat untuk ibu saya kalau saya ini terus bersedekah kepada orang lain dengan niat sedekahnya ibu. Lah awak dhewe saiki ana wong slametan, ana wong tahlilan itu malah ndak didukung. Malah kita ini nyari celah ya apa carane ndak ana tahlilan. Padahal semangatnya anak ketika dia mengundang orang pengajian, tahlilan atau apa, itu semangatnya adalah satu, ndongakno ya, membacakan Quran, kemudian
dungane ditransfer, Allahumma taqabbal wa ausil, ngono ya. Kemudian di samping itu ada semangat untuk sedekah berbagi. Dari mana uang sedekah yang digunakan untuk tahlilan untuk orang tua kita? Ya tentu dari uangnya anak ya. Loh kok bisa loh? Kan uangnya orang tua sudah jadi hak waris anak, maka kemudian anak inilah yang mengeluarkan sedekah dengan niat sedekahnya itu diberikan kepada orang tuanya. Kan belum dihitung Pak, ya bisa dikira-kira toh. Wong harga rumah aja dari taksir apa meneh harga berkat sakmono ya. Sego, iwak bisa dihitung lah, bisa dihitung. Oleh karena itu, dan saya yakin awak dhewe selaku anak, terutama kita kaum santri ini, tentu kita rela. Ya nderek niki, nderek. Afayan fauha an atasaddaqa anha ngono. Ya kalau nanti kemudian di belakang hari ada anak yang ndak mau duitnya kalong, uangnya terkurangi untuk sedekahnya, diganti saja. Ya diganti saja. Mudah sekali. Wong dalam ilmu bagi waris itu kita mesti cross check, kita flashback untuk melihat mana sih hartanya si mayit. Iku iso kok. Oh meneh cuma ngitung tahlilan selama 7 hari ke-40, hari ke-100 dan seterusnya. Kemudian kalau ada orang berkata ya, kalau tidak ada dalilnya itu tahlilan hari ke-7, hari ke-10, diwalik bodoh. Dan juga tidak ada dalil yang melarang. Apa ada larangan baca Quran di hari ke-40 wafatnya orang tua kita, 100 hari? Tidak ada larangan itu. Lek saya lebih baik ridho ada orang baca Quran dihadiahkan ke orang tuanya, ridho ada orang sedekah dihadiahkan ke orang tuanya, daripada harus mencak-mencak ngelarang orang baca Quran untuk orang tuanya, mencak-mencak orang untuk melarang orang bersedekah untuk orang tuanya, gitu kan. Lihat aja ini teks hadisnya, tidak ada batas waktu. Kemudian pertanyaannya, oh itu pengkultusan hari 7 hari? Enggak. Saya ini mbah dari bapak itu kebetulan meninggalnya berdekatan ya, selang 1 mingguan. Jadi mbah ibunya bapak saya dengan mbah yang ngeramut bapak saya, masih saudara, itu meninggalnya selang seminggu. Itu loh, 100 hari ini digabung jadi satu. Enggak ada masalah, enggak ada kultus hari. Cuma ini diteni 40 harinya, 100 harinya dan seterusnya. Apakah kemudian selain hari itu kita tidak bersedekah? Tentu kita bersedekah juga. Apakah selain hari 1 sampai 7, 40, 100 dan seterusnya, apa kita tidak baca Quran untuk mereka? Yuk kita baca Quran untuk mereka. Kita ini kalau mau baca kitab baca kan? Kita baca untuk mu'alif, kita baca untuk guru-guru kita baca Fatihah juga untuk leluhur kita. Tidak ada pengkultusan hari. Mereka memang cari-cari celah untuk melarang orang. Ya lapo ya. Orang ibadah, ya kan, orang ibadah. Jadi kita lihat teks hadis ini, tidak ada hari ke-7, tidak ada. Orang Jawa atau saya pribadi itu tidak ada pengkultusan. Tidak ada pengkultusan terhadap hari. Dan andaikan iya itu tidak ada yang melarang. Tidak boleh sedekah di hari ke-7 kewafatan. Tidak boleh baca Quran. Tidak ono. Loh, kenapa kita harus melarang sesuatu yang tidak dilarang? Itu malah bisa menjadi tahrimu ma ahallahullah. Mengharamkan apa yang dibolehkan Gusti Allah. Hati-hati. Ini malah mbai bid'ah, malah mbai bid'ah. Jadi mewajibkan apa yang tidak diwajibkan Gusti Allah itu bermasalah, mengharamkan apa yang dibolehkan Gusti Allah itu juga bermasalah. Tidak ada yang mewajibkan tahlilan, itu tidak ada. Yang ada itu kita punya semangat ndongakno orang tua kita punya semangat untuk bersedekah, yang mana sedekah itu ganjarannya diberikan kepada orang tua kita. Coba aja sekarang sampean ngadakno sedekah kemudian tidak datang, itu malah kita sedih. Justru pengunjungnya banyak, berkati awake dhewe habis, ngono yang tambah sewenang. Jadi alasan mereka dibuat. Tetap kita harus membagian orang tua kita dari sisi waladin sholihin yad'u ini termasuk mendoakan, ya termasuk dengan membaca
tahlil, membaca Yasin dan seterusnya. Kok cuma baca Yasin Pak, tidak baca Quran? Kata siapa tidak baca Quran? Yo hataman juga, yo hataman juga. Cuma masuk yo kudu hataman terus yo tidak begitu ya kan. Momen ngundang orang terlalu lama juga bermasalah ya itulah kearifan kiai kita dulu. Kehataman monggo, nanti pas malamnya kita hanya baca tahlil, sedekah silakan. Ini hadisnya. Afayan fauha an atasoddaqo anha, Kanjeng Nabi. Kalau saya bersedekah, tentu uangnya siapa sedekah ini? Ya tentu uangnya anak. No. Kenapa jadi uangnya anak? Kan orang tuanya sudah meninggal, maka terjadi perpindahan warisan. Seperti proses yang kemarin kita jelaskan. Habis tadhizul janazah, habis bayar hutang, habis pelaksanaan wasiat, ada sisa, maka itu menjadi hak waris. Lah kalau sudah menjadi hak waris, maka menjadi milik anak. Sekarang anaknya mau bersedekah. Bersedekah untuk siapa? Untuk ibunya. Bagaimana respon Hadratul Rasul? Apa bilang, jangan, tidak boleh? Kita lihat. Qala, jawab sapa Hadratul Rasul, jawab na'am, iya. Berarti na'am yanfa'uha an tatasaddaqa anha. Iya, sedekah yang kamu berikan untuk kamu berikan pahalanya kepada ibumu itu bermanfaat. Jadi ya inilah hadis yang kita baca ya. Hadis ini bisa kamu jumpai di Sahih Bukhari juga ada, di bab wasoya, di Sunan Tirmidzi di bab zakat ya ono, di Sunan Nasa'i, Sunan Abu Dawud juga ada. Jadi saya kira ya yang ndak mau ya ndak mau aja, ndak apa-apa, nggak usah nyalain orang ya kan, ndak usah nyalain orang. Jadi kita ini sekali lagi yang punya tradisi ya untuk nyelameti, kata orang Jawa ya, itu bukan berarti tidak di hari-hari itu kita tidak membaca Quran untuk orang tua kita, bukan berarti tidak di hari-hari itu kita tidak bersedekah kepada orang tua kita gitu loh ya. Jadi ini adalah bentuk dari kita ini berbuat baik, bentuk birrul walidain kita, bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua. Nanti sampean lihat hadis pertama yang dari Sayyidina Usaid itu, wakana badriyan, di riwayat lain termasuk peserta perang Badar ini, ad-du'a lahumma wal istighfar, kita membacakan istighfar. Kemudian jaminane sedekahane ini afayan fauhan an anta sedekah anham. Jelas ini jelas. Jadi teman-teman, anak-anakku, tetap kita lanjutkan, kita istiqomahkan wirid yang sudah diberikan oleh para kiai kita dalam wujud kalimat thayyibah yang dirangkai dalam bingkai tahlilan. Kita teruskan tradisi kita untuk bersedekah untuk orang tua kita sebagai perwujudan kita menjalankan syariat Kanjeng Nabi. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kita tutup dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Li khamsatun udfi biha harral waba'il hatimah al-mustafa wal murtada wa ibnahuma wal fadimah. Li khamsatun udfi biha harral waba'il hatimah al-mustafa wal murtada wa ibnahuma wal fadimah. Li khamsatun udfi biha harral waba'il hatimah al-mustafa wal murtada wa ibnahuma wal fadimah. Li khamsatun udfi biha harral waba'il hatimah al-mustafa wal murtada wa ibnahuma wal fadimah. Li khamsatun udfi biha harral waba'il hatimah al-mustafa wal murtada wa ibnahuma wal fadimah. La ilaha illallah amanun minat ta'un Muhammadur Rasulullah ta'nun fit ta'un Sayyidi Abdul Wahhab Asy'arani Sayyidi Samsuddin Al-Hanafi Sayyidi Sirajuddin Al-Bulqini Sayyidi Abdul Qadir Al-Jailani Hayyun Samadun Baq Walahu Kanafun Waq Subhanal Malikil Khallaq. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min ya muhaimin ya qarib ya aziz khallisna minal waba ya Allah al-aman al-aman al-aman
Ya Jabbaru ya Ghafaru ya Sattar khallisna minal waba. Ya Allah al-aman 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 ya Azizu la yudam ya Qayyumu la yanam khallisna minal waba. Ya Allah al-aman 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 ya dzan ni'matis sabighah wa ya dzal karamatiz zahirah ya dzal hujjatil balighah khallisna minal waba. Ya Allah al-aman 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 ya Qaimul la yazul wa ya Alimul la yansa ya Baqi la yafna khallisna minal waba. Ya Allah al-aman 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 ya Hayyu la yamut ya Samadu la yad'am ya Ghaniyyu la yaftakir khallisna minal waba. Ya Allah al-aman 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 ya Arham min kulli rahim ya A'lam min kulli alim ya Ahkam min kulli hakim ya Aqram min kulli karim ya A'dham min kulli azim ya Aqdam min kulli qadim khallisna minal waba. Ya Allah al-aman 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 ya man huwa fi sultani qawi ya man huwa fi dhati qawi ya man huwa fi izzihi latif ya man huwa fi lutfi syarif ya man huwa fi mulki ghani khallisna minal waba. Ya Allah al-aman 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 ya man ilayya yahrubul asun ya man alayya tawakkalul mutawakkilun ya man ilayya al-ja'ul laji'un ya man ilayya yafza'ul mudnibun khallisna minal waba. Ya Allah al-aman 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 ya Allah as'aluka bi asma'ik ya alim ya daim ya hakim ya sabur ya wadud ya afu ya ghafur ya syakur ya quddus ya ghayyur ya qayyum khallisna minal waba. Ya Allah al-aman 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 ya Sami' ya Badi' ya Rafi' ya Wasi' ya Hafid ya Muqit ya Mujib khallisna minal waba. Ya Allah al-aman 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 ya Khaliqan nur ya Nuran nuri qabla kulli nur ya Nuru ba'da kulli nur ya Nuru fawqa kulli nur ya Nuru kullun nur khallisna minal waba. Ya Allah al-aman 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 birahmatika ya Arhamar rahimin khallisna minal waba. Ya Allah al-aman 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 birahmatika ya Arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.